AC Milan adalah sebuah rumah yang terbelah. Menurut surat kabar La Repubblica, Elliot dan Paolo Maldini terus memiliki pandangan yang berbeda tentang masa depan AC Milan, dan hubungan tegang mereka membantu Newcastle dalam mendatangkan Steven Botman. Elliot menjual klub ke Red Bull Capital Partners hanya beberapa minggu yang lalu, tetapi kesepakatan baru akan selesai sepenuhnya sampai September. Sampai saat itu, Elliot dan Ivan Gazidis akan tetap bertanggung jawab memberikan lampu hijau untuk setiap penandatanganan potensial dan negosiasi yang dipimpin oleh Maldini dan Massara. Masalahnya, Maldini dan Elliot memiliki pandangan yang berbeda tentang perkembangan klub. Mantan pemilik klub masih ingin berinvestasi pada pemain muda dan menjanjikan. Sementara Maldini percaya bahwa Rossoneri membutuhkan lebih banyak daya untuk bersaing dengan klub-klub top Eropa. Kesepakatan Botman menjadi contoh betapa berbedanya pandangan mereka. Maldini siap mengontrak bek tengah itu dengan harga 30 juta euro. Tetapi Elliot tidak ingin berinvestasi terlalu banyak pada bek tengah dan lebih suka memperkuat tim di lini serang. Pemain internasional Belanda itu sebetulnya telah menunggu Milan selama beberapa minggu hingga akhirnya ia menyerah dan menerima tawaran dari Newcastle. Fans Milan khawatir hal yang sama akan terjadi dengan Renato Sanchez yang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Rossoneri. Namun Elliot tak mau menandingi tawaran 30 juta euro dari PSG, sehingga pemain internasional Portugal itu akhirnya bisa pindah ke Paris. Surat kabar Repubblica menggambarkan Milanello sebagai rumah yang terbelah, di mana Paolo Maldini dan Elliot memiliki pandangan berbeda tentang masa depan klub. Kontrak bek legendaris itu akan habis pada akhir bulan ini. Tetapi walaupun beberapa sumber mengonfirmasi bahwa Maldini pada akhirnya akan berkomitmen untuk masa depannya di Milan, penandatanganannya ditunda dari hari ke hari. Bunyi laporan Repubblica. Jerry Cardinal membeli klub kurang dari sebulan yang lalu, tetapi saat ini ia sedang berada di Amerika Serikat untuk mengumpulkan dana guna menyelesaikan pengambil alihan AC Milan sepenuhnya. Menurut laporan itu, Cardinal akan membutuhkan dana sekitar 300-400 juta euro. Jika tidak, Elliot akan meminjamkan uangnya dengan mereka masih memiliki otoritas di klub untuk jangka waktu tertentu. Red Bull percepat proyek stadion baru Milan di Sesto. Desain baru muncul. Red Bull Capital dikabarkan bakal mempercepat proyek pembangunan stadion baru AC Milan di Sesto San Giovanni dengan desain baru telah muncul. Informasi baru terus bermuncul yang mengindikasikan Rossoneri akan membangun stadion baru mereka tanpa Inter Milan di area menjauh dari San Siro yang selama ini menjadi markas bersama dua raksasa Serie A tersebut selama ini. I Corriere della Sera, edisi Milano menyatakan bahwa ada gambar dan model yang menunjukkan cikal bakal stadion baru di Avolo tersebut. Model tersebut didesain oleh Sir Norman Foster yang mengenal area tersebut dengan baik, dan lokasi yang dimaksud adalah bekas pabrik baja Falk di Sesto San Giovanni. Rencana B membangun kandang baru di area Milano Sesto kota tampaknya kembali tak menentu, sehingga dengan perbedaan mendasar dibandingkan proyek San Siro. Stadion baru tersebut akan dimiliki raksasa Serie A tersebut sendiri. Langkah tersebut juga bukti bahwa Red Bull selaku pemilik baru di Avolo dan Hines Group pengembangan real estate yang mengendalikan area Milano Sesto sama-sama berasal dari Amerika Serikat dan sedang berdialog satu sama lain. Stadion tersebut juga mungkin berlokasi dekat dengan bangunan bersejarah tempat tanur tinggi Tagliaferri hingga 1970-an. Dan desain stadion baru Milan saat ini memiliki bentuk oval yang sangat berbeda dengan desain katedral yang sebelumnya dikerjakan oleh Populus. Akankah kini Hakim Ziyech ke AC Milan jadi kenyataan? Sudah sejak musim lalu, AC Milan dikabarkan mau memboyong Hakim Ziyech dari Chelsea. Apakah di bursa transfer musim panas ini hal tersebut jadi kenyataan? Dilansir dari Sky Sport Italia, AC Milan belum menyerah kejar Hakim Ziyech. Di bursa transfer musim panas ini, Rossoneri mau meminjamnya dari Chelsea. Kabar beredar, Milan mau meminjamkan Ziyech selama semusim. Milan kini pede untuk meminjam pemain sayap asal Maroko tersebut karena sang pemain juga mau menit bermain yang lebih banyak. AC Milan butuh tenaga baru di pos penyerang sayap.
Hakim Ziyech dirasa tepat karena juga jago dalam berikan assist. Jika Ziyech bergabung ke Milan, maka musim depan sudah ada 3 ex pemain Chelsea di sana. Sebelumnya sudah ada Fikayo Tomori dan Olivier Giroud. Akan tetapi langkah AC Milan untuk meminjam Hakim Ziyech juga tidaklah mudah. Chelsea di bawah pemilik baru, Todd Boehly, masih pikir-pikir untuk otak-atik skuad. Sebabnya Chelsea kini sudah ditinggal banyak pemain. Anthony Rudiger sudah ke Real Madrid dan bek tengah lainnya Andreas Christensen juga dikabarkan akan menuju Barcelona. Romelu Lukaku juga sudah dipinjamkan ke Inter Milan. Menyusul Christian Pulisic juga rumornya siap dijual. AS Roma sudah ambil keputusan soal masa depan Nicolo Zaniolo. AS Roma kabarnya telah mengambil keputusan perihal masa depan Nicolo Zaniolo dengan Juventus dan AC Milan menantinya pada bursa transfer musim panas ini. Menurut kabar dari Italia, Giallorossi sudah siap untuk kehilangan sang gelandang serang pada bursa transfer musim panas ini karena mereka tak bersedia untuk memperpanjang kontraknya yang akan segera habis di musim panas tahun 2024 mendatang. Menurut klaim dari Gazzetta dello Sport, Zaniolo menginginkan kontrak baru dengan upah 6 juta euro per tahun, sesuatu yang tak bisa disanggupi oleh Roma, jadi mereka sudah siap untuk kehilangannya pada musim panas ini. Namun demikian, Juventus dan AC Milan belum bisa memenuhi permintaan klub ibu kota Italia tersebut, yang kabarnya mematok sang pemain berusia 22 tahun itu senilai 60 juta euro. Juve dan Milan hanya mungkin untuk menawarkan transfer dengan melibatkan pemain sebagai alat barter. Dengan Alexis Saelemaekers, Tommaso Pobega, dan Ante Rebic adalah para pemain yang hendak direlakan oleh Rossoneri. Sedangkan dari pihak Bianconeri, mereka bersedia untuk menawarkan Arthur Melo, Moise Kean, Aaron Ramsey, atau bahkan Weston McKennie kepada AS Roma. Sayangnya Roma mungkin tak tertarik kepada seorang pun di antara mereka yang ditawarkan. Giallorossi lebih suka penawaran uang tunai dan itu mungkin datang dari luar Italia. Menurut warta dari Sky Sport Italia, Direktur Tottenham Hotspur, Fabio Paratici, baru-baru ini telah membahas transfer Nicolo Zaniolo dalam kunjungannya ke Italia. AC Milan sudah menyerah kejar Steven Botman. AC Milan dilaporkan telah kalah dalam usaha mereka mendatangkan Steven Botman. Hal itu terjadi lantaran Lille berhasil meyakinkan sang bek untuk menandatangani kontrak dengan Newcastle United. Bek Belanda itu sebetulnya telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Rossoneri dan sempat bersikeras untuk menampik tawaran tim Liga Inggris. Namun kondisi AC Milan masih belum menentu pasca pengambil alihan klub oleh Redbird dari Elliot. Manajemen Rossoneri tak mau memenuhi permintaan harga yang diminta Lille sebesar 30 juta euro. Dan kabar bahwa juara Serie A mulai mengincar pemain lain meskipun memperumit transfer Botman ini. Menurut Sport Italia, tekanan Lille pada Botman untuk menerima transfer Newcastle United akhirnya berhasil. Pengumuman resmi kepindahan mantan pemain Ajax itu ke klub Premier League akan berlangsung dalam beberapa jam ke depan. Rumor yang beredar mengatakan jika Newcastle harus mengeluarkan dana transfer sebesar 40 juta euro untuk bisa mengunci transfer Botman ini. Itu adalah jumlah 2 kali lipat dari yang coba ditawarkan Milan untuk tim Liga 1 yang nilainya hanya 20 juta euro. Hubungan AC Milan dan Lille sepertinya sudah tak seharmonis dulu lagi karena selain Botman, Lille kabarnya lebih memilih melepas Renato Sanchez ke PSG. Uang adalah faktor utama dari sulitnya Milan untuk segera mengunci target transfer mereka.